Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afif Auzan atau biasa dipanggil Afif. Saya merupakan CPNS yang bekerja pada Biro Hukum dan Humas di instansi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BP2MI. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan pelatihan dasar yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan tentang materi pelayanan publik yang sudah saya pelajari. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam pembahasannya. Pengertian pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Atau terdapat definisi lainnya, yaitu pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Contoh sederhana tentang pelayanan publik yang saya rasakan secara nyata adalah ketika mengurus dokumen-dokumen, baik itu dokumen pribadi ataupun dokumen kerja. Pada waktu dulu, saya merasa pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara dari suatu instansi tergolong tidak mudah, tidak efektif, dan membuat waktu menjadi terbuang percuma. Contoh sederhananya adalah untuk mengurus dokumen pribadi seperti kartu keluarga. Dulu kita harus bolak-balik, bahkan untuk melakukan antrian pendaftarannya saja, kita sudah haruskan datang pagi-pagi sekali. Akan tetapi, dapat kita lihat pada era saat ini, kita sudah disediakan layanan online yang mana itu mempermudah bagi masyarakat untuk mengurusnya dan tidak perlu bolak-balik seperti dulu lagi. Selain dengan perkembangan teknologi yang tentunya menunjang untuk peningkatan publik, peningkatan sumber daya manusia yakni aparatur negara tersebut juga harus ditingkatkan. Peningkatan SDM ASN tersebut akan berhasil jika kita memegang teguh pada prinsip-prinsip pelayanan publik. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik yang meliputi: yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pelayanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antar satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, entitas, agama, profesi, jenis kelamin, orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat terus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Serta dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang kedelapan, akuntabel.
Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak ataupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability. Yang kesembilan, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Sebagai ASN, dengan memegang teguh prinsip pelayanan publik tersebut, kita dapat memaksimalkan pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Dalam pemberian pelayanan publik yang efektif, tentunya diperlukan langkah-langkah strategis agar pelayanan publik dapat berjalan dengan maksimal. Ada 5 langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik, yakni yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum. Mungkin saat ini pelayanan publik yang sudah diterapkan ataupun dilakukan oleh pemerintah masih ada beberapa kekurangan dalam pengimplementasiannya, baik disengaja ataupun tidak. Namun, kita sebagai ASN diharapkan dapat terus berinovasi sambil memegang prinsip-prinsip pelayanan publik agar tercapai hasil yang diinginkan. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dari video yang saya buat untuk memenuhi tugas CPNS tahun 2019. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.